Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Malam ini saya bakal temenin kalian dalam sebuah kisah nyata yang konon terjadi di sebuah kos-kosan pinggir kota. Banyak yang bilang tempat itu sudah lama kosong, tapi kadang di malam tertentu ada yang masih mondar-mandir di lorong sempitnya. Cerita ini berjudul Teror Hantu Perempuan. Jadi, matikan lampu kalian, pasang headset, kunci pintu kamar, dan jangan menoleh ke belakang, karena mungkin dia sudah berdiri di sana. Dimas baru saja pindah ke kos-kosan barunya. Kos itu tampak biasa dari luar. Cat dinding pudar, halaman sepi, dan aroma lembab dari sumur tua di belakang. Pemilik kosnya adalah Bu Wati dan sempat berpesan, "Mas Dimas, kalau malam jangan keluar kamar lewat jam 12 ya. Kadang suka ada yang lewat." Dimas hanya tertawa kecil menganggap itu cuma mitos. Tapi malam pertama sekitar pukul 01 dini hari dia mendengar suara langkah kaki di lorong sempit depan kamarnya. Langkahnya pelan, teratur, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar Dimas. Dimas mendekat perlahan, dia intip lewat lubang kecil di pintunya itu dan melihat rambut panjang menutupi wajah. Kain putih lusuh tergerai, tapi anehnya tak ada bayang di lantai. Lampu kamar bergetar pelan. Dimas mundur, tubuhnya gemetar, dan langkah itu menghilang begitu saja. Pagi harinya Dimas menanyakan kejadian itu ke anak-anak kos lain, tapi mereka hanya tertawa datar. "Oh, kamu juga sudah melihatnya, Dok? Sudah biasa, itu Sinta." Nama itu membuat bulu kuduk Dimas merinding. Sinta adalah penghuni lama kamar kos nomor 7, kamar paling pojok yang kini dikunci rapat. Dulu Sinta masih cantik, kerja di minimarket dekat kos. Dia punya pacar yang cemburuan, posesif, dan kasar. Sampai satu malam warga mendengar suara ribut besar dari kamarnya. Paginya bau busuk tertiup dari balik pintu nomor 7. Pas dibuka, Sinta ditemukan meninggal dengan kepalanya hilang. Kabar beredar pelakunya adalah pacarnya sendiri, tapi polisi gak pernah nemuin kepala korban. Dan sejak saat itu, tiap malam Jumat ada yang suka jalan-jalan di lorong kos, menangis pelan sambil berbisik, "Kepalaku di mana?" Malam keempat, Dimas sedang mengetik tugas di laptop. Jam menunjukkan pukul 00.47. Angin tiba-tiba masuk lewat ventilasi, membuat tirai bergoyang. Lalu terdengar suara pelan, "Mas, Dimas," begitu. Suara perempuan lembut tapi berat, seperti dari balik air. Dimas menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Lampu kamar berkedip pelan, dan di cermin dia melihat pantulan seorang perempuan tanpa mata. Dia teriak, lempar gelas ke cermin. Prak, pecah. Pantulan itu hilang. Tapi dari bawah ranjang terdengar suara isak tangis pelan. Dimas langsung keluar kamar, tidur di ruang tamu bersama teman kosnya. Dan semalaman mereka berdua dengar suara langkah kaki bolak-balik di lorong. Tap, 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 lalu berhenti tepat di depan pintu. Keesokan paginya Dimas ingin pindah, tapi Bu Wati menahannya. "Mas, tolong sabar dulu.
kita mau adakan doa bersama malam ini. Sudah kebanyakan kejadian. Malam itu warga dan penghuni kos kumpul, tapi di tengah doa salah satu anak kos, yaitu Nadia, mendadak kesurupan. Dengan suara berat dia menjerit, "Kepalaku, mana kepalaku? Kalian semua salah tempatkan aku." Dukun kampung yang hadir langsung menenangkan, katanya, arwah Sinta belum tenang karena jasadnya dikubur tidak utuh. Tubuhnya di belakang kos, kepalanya dibuang ke sumur tua di belakang. Dimas teriak, sumur itu adalah tempat yang tiap malam terdengar bunyi air menetes tanpa henti. Rasa penasaran membuat Dimas nekat. Pukul 01.30 dia membawa senter dan berjalan ke belakang kos. Sumur tua itu tertutup papan kayu bertuliskan "dilarang dibuka". Dimas menyingkirkannya, aroma busuk darah bercampur tanah basah langsung menyengat hidungnya. Dia menyorotkan senter ke bawah. Airnya hitam pekat. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam sumur. "Terima kasih sudah datang." Senter mati gelap. Dan dari dalam sumur perlahan muncul tangan putih pucat menarik pergelangan tangan Dimas kuat-kuat. Dimas menjerit, senter terlempar. Dia mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu dingin dan licin seperti lumpur bercampur darah. Akhirnya Dimas pingsan. Pagi harinya warga menemukan Dimas tergeletak di belakang kos, penuh lumpur dan darah di tangan. Di genggamannya ada rambut panjang basah. Setelah kejadian itu, sumur tua disemen rapat, diberi doa, tapi malamnya penghuni lain dengar suara ketukan di pintu kamar Dias. Tok, tok, tok. "Mas, Dimas, ini aku, Sinta." Suara itu halus tapi menggema panjang ke seluruh lorong. Lampu berkedip dan di ujung lorong, bayangan perempuan berbaju putih terlihat berdiri menatap kamar itu lama sebelum perlahan menghilang. Sejak malam itu kamar Dimas dikosongkan. Tidak ada yang berani menempati, tapi tiap malam Jumat aroma melati bercampur amis darah masih tercium dari arah kamar nomor 7. Beberapa penghuni baru pernah mendengar bisikan pelan dari ventilasi, "Kepalaku, udah kamu temuin kan Mas Dimas? Dan kalau kamu kebetulan lewat di sana dan melihat kos tua dengan cat pudar, jangan iseng lihat ke arah sumur belakangnya, karena katanya kadang ada yang memanggil dari dalam sumur." Terima kasih sudah mendengarkan Jalan-Jalan Malam. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar kalian tentang pengalaman horor pribadi. Saya pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, kalau tengah malam nanti ada yang mengetuk pintu kamar kalian, jangan pernah buka. Hanya di Jalan-Jalan Malam.